Betul, di Paris Saint-Germain kan banyak pemain bintang ya, seperti Neymar, Messi, Mbappe. Tapi kan mereka adalah pemain yang sudah mendapatkan banyak gelar, tinggal nyari uang untuk pensiun aja. Sementara Skriniar di usia 27 tahun gabung ke Paris Saint-Germain, menurut gua tuh buang-buang usia banget sih. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Akhirnya bursa transfer musim dingin telah ditutup dan ternyata kita tidak beraktivitas apa-apa. Tidak ada pembelian Marcus Thuram, tidak ada penjualan Dumfries, tidak ada penjualan Lord Gagliardini, dan tentu saja yang paling heboh tidak ada penjualan Milan Skriniar. Dari berita terakhir, ternyata Paris Saint-Germain tidak mau menaikkan tawaran di atas 10 juta. Sehingga Inter berpikir lebih baik mempertahankan Skriniar daripada dijual 10 juta terus uang 10 jutanya tidak bisa membeli back berkualitas. Dia kan dijanjikan 25 juta ya teman-teman kalau nanti di bulan Juni akhirnya memilih Paris Saint-Germain. Selain itu Skriniar juga diiming-imingi gaji yang sangat tinggi. Nah, kalau menurut teman-teman ada nggak sih peluang tahu-tahu nih di akhir musim nanti dia malah perpanjang kontrak dengan Inter? Karena kalau gua pikir-pikir ya, uang 25 juta yang ditawarkan Paris Saint-Germain plus gaji tinggi sebetulnya nggak worth it banget. Karena ada beberapa alasan. Contohnya nih, satu, Skriniar akan berebut tempat dengan Sergio Ramos. Wah, kita tahu sendiri ya, Ramos walaupun udah tua, katanya udah habis. Menurut gua Ramos punya kelebihan yang jauh di atas Skriniar dalam hal pengalaman. Kemudian Ramos juga kenal dengan banyak pemain, punya hubungan baik dengan pemain-pemain senior di Paris Saint-Germain, yang itu bisa mempengaruhi keputusan pelatih dalam menentukan siapa yang menjadi pemain inti. Bisa-bisa Skriniar datang ke PSG dan cuma jadi cadangan. Lalu alasan gue yang kedua kenapa gue nyebut uang yang akan didapatkan Skriniar sebetulnya nggak worth it banget, karena Skriniar itu paling benci sama pemain-pemain yang suka diving. Makanya dia kalau ngelawan Milan dia suka marah banget sama Theo Hernandez. Lawan ke Kvaratskhelia juga dia sempat marah karena diving. Ini di Paris Saint-Germain dia akan bermain bersama dengan pemain-pemain yang suka diving. Ya walaupun pemain-pemain itu jago ya, kelas dunia, tapi mungkin seharusnya Skriniar merasa nggak nyaman bermain dengan orang-orang yang nggak sefrekuensi sama dia. Lalu yang ketiga, walaupun Skriniar mendapatkan uang yang sangat banyak di Paris Saint-Germain, cuma pertaruhannya adalah mentalnya dia ya. Menurut gue mentalnya Skriniar harus kuat nih main di Paris Saint-Germain, karena target utama Paris Saint-Germain adalah juara Liga Champion. Mereka jor-joran membayar pemain, membeli pemain tuh tujuannya untuk juara Liga Champion, bukan untuk juara Liga. Oleh karenanya di Paris Saint-Germain itu kalau gagal di Liga Champion, pemainnya diolok-oloknya gila-gilaan. Padahal kan memang sulit banget kan juara Liga Champion. Lalu alasan gue yang keempat, Skriniar sekarang masih ada di usia emas. Jadi dia sebetulnya sedang menyia-nyiakan karir bermain di Liga Petani. Betul, di Paris Saint-Germain kan banyak pemain bintang ya, seperti Neymar, Messi, Mbappe. Tapi kan mereka adalah pemain yang sudah mendapatkan banyak gelar, tinggal nyari uang untuk pensiun aja. Sementara Skriniar di usia 27 tahun gabung ke Paris Saint-Germain, menurut gue tuh buang-buang usia banget sih. Dan yang terakhir, Skriniar sedang menghancurkan legacy, warisan yang dia bangun sendiri bersama Inter. Di kota Milan, Skriniar dicintai oleh banyak fans, disenengin banyak pemain-pemain Inter juga. Hal yang susah dia dapatkan di Paris Saint-Germain ya, belum tentu dia dapatkan. Ingat loh, Hakimi aja datang ke PSG terus dimusuhin oleh pemain-pemain Latin di sana. Kalau kata Materazzi di sesi interview dia dengan DAZN, dia bilang begini, semua pemain bisa kena kartu merah. Ini maksudnya konteksnya ketika melawan Empoli. Tapi kita tidak perlu meragukan profesionalisme dari Milan Skriniar. Terlebih kita bisa lihat sendiri betapa dia berdedikasi selama ini. Tapi saya cuma mau bilang, Skriniar, cobalah lihat ke sekeliling stadion. Saya yakin kamu tidak akan pernah mendapatkan rasa cinta seperti yang fans Inter berikan di San Siro. Betul banget. Nah, kalau menurut teman-teman gimana nih? Apakah ada peluang Skriniar tiba-tiba di akhir musim nanti perpanjang kontrak dengan Inter? Kalau kata BP Marotta di sebelum pertandingan melawan Atalanta, dia bilang dunia sepak bola saat ini sudah berubah dan susah sekali dibayangkan. Sekarang para pemain dengan mudah berganti jersey secara rutin, tidak seperti dulu. Tapi kita harus menerima perubahan ini. Kepergian Skriniar bukanlah hal yang kita dan fans inginkan, tapi dia telah membuat keputusan dan tugas kita adalah menghormati hal ini.
Dengan ditutupnya bursa transfer berarti tidak ada pemain masuk sama sekali untuk skuad kita di musim dingin ini ya teman-teman. Sebetulnya gue berharap ada pemain masuk yang bisa dribble, yang membantu kita ketika menghadapi lawan-lawan yang pertahanannya sangat rapat. Dulu kita punya Alexis Sanchez dan Korea. Sekarang Alexis Sanchez udah pergi dan Korea secara mental sudah hilang, udah parah banget. Kenapa gue bilang kita membutuhkan pemain yang bisa dribble? Karena kalau menurut statistik kita ada di urutan bawah nih teman-teman, sebagai tim yang paling jarang melakukan dribble, bahkan di bawahnya Cremonese. Aduh parah banget. Berarti selama ini permainan kita benar-benar umpan dari kaki ke kaki ya, lebih ke tiki-taka, nggak ada dribble sama sekali. Walaupun tidak ada pemain yang masuk di bursa transfer ini, tapi kita melepas beberapa pemain muda untuk disekolahin ya. Ada Brazao, kiper 22 tahun dipinjemin ke Serie B, Spal. Lalu ada Salcedo ke Serie B juga ke Genoa. Esposito akhirnya berlabuh ke Bari di Serie B. Ada lagi Franco Carboni, dia justru ke Serie A bersama Monza. Dan yang terakhir Radu ke klub Prancis Auxerre. Tapi memang yang paling pusing nanti di akhir musim adalah Marotta, karena ada 8 pemain kita yang kontraknya habis bersamaan. Ada Skriniar yang akhirnya memilih nggak perpanjang. Masih ada Darmian, Danilo, dan Zeko yang sekarang lagi proses negosiasi perpanjangan kontrak. Ada De Vrij yang baru saja diajukan proposal perpanjangan kontrak, tapi dia masih mau mereview dulu. Lalu ada Handanovic juga yang berpotensi pergi gratis di akhir musim ini. Ya begitulah ya teman-teman. Jadi klub miskin dengan ekspektasi menjadi juara serba salah. Untuk juara butuh pemain hebat, tapi untuk mendapatkan pemain hebat butuh uang yang banyak. Sementara kita nggak punya uang yang banyak. Tapi di tengah sirkus yang luar biasa menyedihkan ini, Inzaghi tetap bisa memberikan kita gelar setiap tahunnya. Menurut gue itu udah mujizat banget. Udah salut banget buat Inzaghi. Dan khusus untuk musim ini menurut gue kita juga beruntung karena Lautaro Martinez on fire. Terlebih di Piala Dunia kemarin kita beruntung ya. Di Piala Dunia kemarin dia jarang bermain, sehingga ketika balik ke Inter dia dalam kondisi bugar, nggak kayak Dumfries. Tetapi di satu sisi Argentina juara, jadi Lautaro Martinez balik ke Inter dalam kondisi bugar dan mental yang sangat baik. Sejauh ini dia sudah bermain 29 kali, 14 gol, 6 assist, dan dia membuat 4 winning goal. Ada 4 gol yang membuat Inter meraih kemenangan. Jadi Lautaro Martinez adalah GOAT kita saat ini. Jadi menurut gua Lautaro Martinez adalah GOAT kita saat ini. Wah ini nih kaos GOAT, keren ya. Ada foto Lautaro Martineznya, ada gambar GOAT-nya, ada tulisan GOAT. Kalau yang Lord adalah ini. Wah. Ada gambar Gagliardininya, ada bayangan Lord-nya, ada tulisannya Lord Gagliardini. Untuk teman-teman yang mau kaos GOAT atau Lord bisa cek di link yang ada di deskripsi. Sekian dulu untuk Cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan pendapatnya tentang bursa transfer musim dingin ini yang ternyata tidak mendapatkan pemain sama sekali. Apakah teman-teman optimis dengan skuad yang ada kita bisa berprestasi setinggi-tingginya? Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja.